Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Putra Arianto dengan NIM 2407055 dan program studi D4 Teknologi Rekayasa Mesin Industri Perkebunan kelas B24. Dosen pengampu Bapak Khairul Muslimin, mata kuliah Fisika Terapan. Nah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang soal-soal tes kemarin, yaitu pada soal nomor 4. Nah, di sini saya mencoba untuk membacakannya, yaitu soal keempat. Dua benda dihubungkan dengan tali dan katrol seperti pada gambar. Kemudian gesekkan antara tali dengan katrol dan massa tali diabaikan. Pada gambar tersebut, massa A 5 kg, massa B yaitu 4 kg. Jika koefisien gesek statis antara benda B dan bidang miring adalah 0,5 dan koefisien gesek kinetis antara benda B dan bidang miring adalah 0,2. Nah, di sini untuk pertanyaan yang pertama yaitu gambar gaya-gaya yang bekerja pada benda A dan B. Nah, di sini saya telah menggambarkannya, yaitu di sini pada benda A yaitu ada gaya gravitasi yaitu WA atau gravitasi benda A. Kemudian ada gaya tegangan tali ke atas. Nah, kemudian pada benda B yaitu ada gaya normal, terus ada gaya tegangan tali, gaya gesek, kemudian ada juga gaya gravitasi. Nah, kemudian kenapa kok di benda A tidak memiliki gaya normal? Karena benda A tidak menyentuh permukaan. Nah, kemudian teman-teman, kita akan lanjut ke pertanyaan soal yang ke B. Nah, untuk soal yang B yaitu besar gaya berat benda A dan B. Nah, berarti kita menggunakan rumus gravitasi, di mana W atau gravitasi sama dengan massa dikali gram. Kita mencari satu-satu terlebih dahulu. Kita cari yang berat benda A terlebih dahulu, yaitu WA sama dengan MA atau massa A dikali gram. Di sini MA atau massa A yaitu dalam soal adalah 5. Kemudian gram ini terdapat 2 yaitu 9,8 dan 10. Kita menggunakan yang 10 saja. 10 sama dengan 50 Newton. Ini untuk berat benda pada benda A. Kemudian kita menjawab besar gaya berat benda pada benda B, yaitu WB sama dengan MB dikali G atau gram, sama dengan MB di sini atau massa benda B yaitu 4, gram yaitu 10. 10. Di sini 10 ya teman, sama dengan 40 Newton. Untuk pertanyaan yang ke B sudah terjawab. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan yang C. Nah, yaitu pertanyaan yang ke C yaitu besar gaya normal benda A dan B. Kita mencari gaya normal. Nah, di sini sudah tertera di mana benda A tidak memiliki gaya normal. Karena apa? Karena tidak menyentuh permukaan. Nah, jadi bisa dibuat di sini NA atau gaya normal A itu 0 Newton. Kenapa 0? Karena tidak menyentuh permukaan.
Di sini kita buat tidak menyentuh permukaan. Nah, kemudian kita mencari gaya normal pada benda yang B. Nah, ini gaya normal terhadap sumbu Y. Kita lihat terlebih dahulu. Gaya normal ini terhadap sumbu Y. Kenapa dibilang sumbu Y? Karena sumbu X itu pada garis ini, pada permukaan benda, itu dikatakan dengan sumbu X. Nah, pada sumbu Y ini apakah dia naik turun? Jika tidak, maka bisa dikatakan itu diam atau tidak bergerak. Bergeraknya hanya ke kanan dan kiri, sumbu X. Jadi di sini kita menggunakan rumus hukum Newton pertama, yaitu benda diam. Bisa ditulis epsilon Fy sama dengan 0 atau diam. Nah, caranya yaitu rumusnya N atau gaya normal dikurang WB atau gravitasi B kali cos 37 sama dengan 0. Kemudian di sini N atau gaya normal sama dengan WB kali cos 37. Nah, kemudian sini WB atau gravitasi benda B yaitu 40. Sebelumnya sudah kita cari. Kita taruh sini 40 cos 37 yaitu 0,8. Nah, kita di sini kita kalikan. Nah, hasilnya yaitu NB atau gaya normal B sama dengan 32 Newton. Sini kita tulis NB sama dengan 32 Newton. Nah, untuk soal nomor C sudah terjawab. Kemudian kita lanjut ke soal nomor D. Kita tulis di atas sini. D. Nah, pada soal D ini yaitu besar gaya gesek pada benda B. Gesek pada benda B yaitu ini. Gaya gesek pada benda B. Ini kenapa gaya geseknya ke sini? Karena berdominan di sini massa A itu 5. Kita tulis saja 5. Di sini massa B itu 4. Jadi otomatis benda ini cenderung ke sebelah kanan. Jadi gesek ke kanan. Benda bergerak ke kanan berarti gaya gesek ke sebelah kiri. Nah, pada keterangan koefisiensi gesek statis antara benda B dan bidang miring itu adalah 0,5. Kemudian untuk gesek yang kinetis yaitu 0,2. Nah, jadi kita tulis di sini, kita cari satu-satu. Nah, di sini ada Fs. Fs atau gaya gesek statis, yaitu rumusnya mu dikali gaya normal. Nah, ini kita mu s ya, karena di sini Fs atau gaya statis.
gesek statis. Nah, gaya gesek statis tersebut yaitu 0,5. Gaya normal yang setelah kita cari sebelumnya adalah 32. Jadi hasilnya yaitu 16 Newton untuk gaya gesek yang statis. Kemudian yang kinetis, rumusnya sama, Fk sama dengan mu k kali gaya normal. Mu k tadi 0,2, gaya normal yaitu 32, hasilnya yaitu 6,4 Newton. Nah, untuk jawaban nomor D sudah terjawab. Selanjutnya kita jawaban ke yang E. Nah, di mana soalnya arah gerak sistem. Nah, kalau kita lihat di sini, arah gerak sistem itu yaitu arahnya cenderung gerak sistem itu yang benda A ini ke bawah, sedangkan benda B itu ke kanan. Karena masanya yang A itu lebih besar daripada massa benda yang B. Kita tulis saja sini, cenderung arah gerak sistem arah gerak sistem yaitu A turun ke bawah dan B naik ke arah kanan. Karena massa A lebih besar dibanding massa benda B. Sudah terjawab. Sebelumnya mohon maaf jika tulisan saya miring. Nah, setelah kita menjawab yang E, kemudian kita menjawab yang F. Nah, yang F yaitu soalnya percepatan gerak sistem. Nah, sebelumnya yang di sini kita akan mengasumsikan bahwa benda A dan B itu diam. Benda A dan B diam. Berarti kita menggunakan rumus hukum 1 Newton. Nah, kemudian
kita coba tinjau benda A. Yaitu rumusnya WA kurang T sama dengan 0. Itu berarti WA sama dengan T. WA tersebut yaitu 50. Setelah kita cari tadi dan T. Jadi T itu 50. Nah, setelah kita tinjau A, ya kita kemudian tinjau benda B. Tinjau benda B. Nah, kita lihat T, rumusnya WB atau gravitasi B dikali sin 37 kurang F gesek, gaya gesek sama dengan 0. T tadi kita cari yaitu 50. WB yaitu dikurang 40. Sin 37 yaitu 0,6. Gaya gesek seperti yang telah kita cari yaitu 16. Nah, sebelumnya apakah hasil dari ini 0? Jika tidak, maka asumsi kita salah. Coba sebelumnya kita cari terlebih dahulu. Ternyata hasilnya 10. Jadi sini 10 oleh salah. Jadi kita salah mengasumsikan bahwasanya benda A dan B tidak diam, melainkan bergerak. Jadi benda A dan B itu bergerak. Jadi di sini kita menggunakan hukum 2 Newton. Karena hasilnya ini tidak 0, tidak sama dengan rumus yang telah ditentukan. Jadi kita asumsikan bahwa ini benda A dan B itu bergerak. Jadi yang berlaku dalam rumus ini adalah hukum 2 Newton. Ini. Nah, untuk hukum Newton 2 Newton yaitu rumusnya epsilon F sama dengan massa kali percepatan. Kita tinjau benda A. Tinjau benda A terlebih dahulu. Ini ke Newton 2 ya. 2 ya. Tinjau benda A yaitu WA kurang tegangan sama dengan MA atau massa benda A kali percepatan. WA tadi 50. T di sini karena beda hukum, jadi kita harus cari lagi. Jadi T belum diketahui, turun MA massa benda A yaitu 5. Kemudian si A ini bisa dikatakan dengan persamaan 1. Kemudian kita tinjau benda B. Tinjau benda B, yaitu rumusnya T dikurang WB kali sin 37
sin 37 kurang FG sama dengan MB kali kecepatan. Di sini T belum diketahui, WB 40 kali sin 37 0,6 kurang FG saya pada benda B MB yaitu 6,4 dengan MB atau massa benda B itu 4 kali A. Kemudian turun 40 dikali 0,6 yaitu 24 kurang 6,4 dengan 4A. Kemudian kita jumlahkan lagi, T turun 24 kurang 6,4 sama dengan T min 30,4 sama dengan 4A. Di sini kita pindah ruaskan, jadi T sama dengan 4A plus 30,4. Ini bisa menjadi persamaan yang kedua. Nah, ini persamaan ke satu, ini persamaan kedua. Nah, selanjutnya kita rubah persamaan 2 ke 1. Tulis di sini. Kita kerjakan di sini saja. Sini ya. Kita rubah persamaan 2 ke 1. Nah, di sini kita pindahkan ya persamaan 2 ke 1, yaitu 50 kurang T sama dengan 5A. 50 kurang 4A plus 30,4 kurang 5A. 50 turun kurang 4A, ini 4A, sini dikurang jadi 30,4 5A. Nah, kemudian teman-teman ini kita pindah ruaskan angka dengan angka, huruf temu huruf. Nah, di sini jadi 50 kurang 30,4 sama dengan 5A tambah 4A. Nah, 50 kurang 30,4 yaitu 19,6. Kemudian 5A tambah 4A sama dengan 9A. Kemudian langkah selanjutnya kita bagi sisi kiri dibagi sisi kanan, yaitu 19,6 dibagi 9 itu sama dengan di sini A. Teruskan hasilnya yaitu 2,1 dan A. Jadi A atau percepatan sama dengan
2,1 meter kuadrat. Untuk jawaban yang F sudah terjawab. Kemudian kita jawaban lanjut ke yang G. Nah, G itu menanyakan tentang tegangan tali yang digunakan. Nah, jadi kita substitusikan. Nilai A ke persamaan 2. Nah, jadi tegangan sama dengan 4A plus 30,4. Di 4A yaitu 4, 2,1 tambah 30,4. 4 dikali 2,1 yaitu 8,4. 8,4 tambah 30,4. Hasilnya yaitu 38,8 Newton T. Nah, sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah dan jawabannya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.